Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini kita akan membahas tentang hukum darsi dan air tanah. Tapi sebelumnya itu saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Alda Duandri, NIM nomor 12234, kelas C angkatan 2022. Asal saya dari Mamasa, tepatnya di Desa Baruru, Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi pada presentasi kita kali ini kita akan membahas tentang air tanah dan konsep irigasi yang mengatur aliran air dalam tanah. Jadi pertama yang akan kita bahas adalah pengenalan materi air tanah. Air tanah adalah sumber daya alam yang paling penting dalam berperan dalam memenuhi kita mempelajari lebih banyak dalam tentang apa air tanah dan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan kedua yaitu sifat dan karakteristik air tanah. Air tanah memiliki sifat dan karakteristik yang unik, seperti kemampuan menahan air, kecepatan aliran, dan kemampuan filtrasi. Hal seperti ini membantu kita dalam mengelola dan menggunakan air tanah dengan bijak. Konsep hukum darsi. Hukum darsi adalah dasar penting dalam memahami aliran air dalam tanah. Konsep ini menjelaskan tentang pergerakan air melalui lapisan tanah dan bagaimana faktor-faktor seperti gradien hidrolik dan stabilitas mengenai aliran air. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi laju aliran air dalam tanah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju aliran air dalam tanah, antara lain permeabilitas tanah, perbedaan tekanan hidrolik, dan karakteristik akuifer. Mari kita eksplorasi lebih dalam untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi. Dampak ekstraksi air tanah yang berlebihan. Ekstraksi air tanah yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif, seperti penurunan permukaan air tanah, menstruasi air laut, dan kelangkaan air. Kita harus mempertimbangkan penggunaan air tanah secara berkelanjutan untuk menghindari konsekuensi yang merugikan. Jadi, di sini ada strategi pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah yang efektif melibatkan strategi seperti pengurangan konsumsi air, keberkelanjutan sumber daya air, pengembangan teknologi penyimpanan air, dan strategi yang tepat kita dapat menjaga ketersediaan air tanah untuk masa depan. Jadi di sini kita diajar untuk menghemat air, menggunakan air sebagaimana kita membutuhkannya untuk masa depan. Kesimpulan dan rekomendasi untuk pengelolaan air tanah yang berkelanjutan. Dalam presentasi ini kita telah melihat berbagai aspek tentang air tanah dan konsep hukum darsi. Dari sini kita dapat menyimpulkan pentingnya mengelola air tanah yang berkelanjutan dan memberikan rekomendasi untuk tindakan yang perlu diambil dalam menjaga sumber daya ini. Kita perlu menjaga sumber daya air agar air tidak habis.
Jadi demikian materi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan dari mata kuliah mekanika tanah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan pengucapan kata dalam video ini. Dan akhir kata dari saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih.